Halo sahabat-sahabat CPNS Mahkamah Agung, kembali lagi nih kita di agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu bab terakhir mengenai Whole of Government. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar mengenai konsep WOG, penerapan WOG dalam pelayanan terintegrasi, best practice penerapan WOG di berbagai negara, dan implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke dalam konsep WOG nih teman-teman. Apa sih konsep dari WOG? Dalam pengertiannya, Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Lalu, kenapa harus WOG sih? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam perwujudan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Setelah itu, ada dorongan dari faktor-faktor internal, yaitu dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas antar sektor dalam pembangunan. Dan yang terakhir, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegritas dari bangsa. Setelah kita mendengar alasan mengapa harus menggunakan Whole of Government, kita akan tahu nih teman-teman, apa sih dan bagaimana sih cara penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Caranya, yang pertama adalah kita harus melihat respon pemerintah yang terintegrasi. Yang kedua, kita harus menghilangkan nih sekat-sekat sektoran yang ada di pemerintahan. Lalu, kita harus melihat kerjasama antar instansi pemerintah dan kolaborasi, koordinasi, serta sinergitas dari instansi tersebut. Setelah kita tahu kegunaannya, lalu kita akan dapat tahu bagaimana sih praktek Whole of Government itu. Yang pertama, di penguatan koordinasi antar lembaga. Lalu, membentuk lembaga koordinasi khusus dan membentuk gugus tugas serta koalisi sosial. Sama seperti mengerjakan pekerjaan yang lainnya, yang tentunya pasti ada tantangan dalam praktik WOG. Yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna tercapai tujuan yang diharapkan. Setelah itu kita akan tahu nih, di mana sih praktik WOG dalam pelayanan publik? Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif, di mana pelayanan publik yang dihasilkan adalah berbagai produk resmi, yaitu dokumen yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen di sini dapat berupa surat izin, SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, dan sertifikat-sertifikat lainnya. Sedangkan untuk pelayanan jasa yang dihasilkan adalah berbagai bentuk jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Untuk pelayanan barang, pelayanan yang dihasilkan adalah jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam WOG, kita juga mengenal 5 pola pelayanan. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, di mana pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor tersebut. Lalu yang kedua adalah pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan
Dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Biasanya pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Nah, pola ini dapat teman-teman lihat di pengadilan-pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yap, benar. Pelayanan terpadu satu pintu. Atau yang dikenal sebagai PTSP. Lalu ada pola pelayanan terpusat, di mana dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Lalu kita akan belajar mengenai best practice penerapan WOG di berbagai negara. Untuk melakukan penerapannya, kita harus tahu bahwa WOG itu terdapat prasyarat dalam best practice-nya. Yang pertama adalah budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang terakhir adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Setelah itu kita akan tahu nih teman-teman, bagaimana sih best practice WOG di berbagai negara. Kalau di Inggris, salah satu pionir dalam memperkenalkan joint of government yang berhasil memodernisasi proses-proses penyelenggaraan pemerintah. Kalau di Australia, melalui Australian Public Service Commission atau APSC mempromosikan WOG dalam mengintegrasikan pemberian layanan kepada publik. Terdapat 3 jenis kegiatan WOG dalam konteks Australia ini. Yang pertama adalah WOG antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Yang kedua, WOG di antara level pemerintahan yang berbeda. Dan yang terakhir, WOG antar sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat. Nah, setelah tahu bagaimana sih implementasi WOG di negara lain, kita juga harus melihat nih implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Yang pertama kita harus tahu hakikat dasar pelayanan publik yang dimaksud dalam WOG ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika dilihat dari lingkup penyelenggaraan negara, WOG terlihat dari bentuk lembaga-lembaga negara dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga negara itu pada hakikatnya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan negara. Lalu, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintah negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau executive power dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah dan segenap aparaturnya dari semua peringkat pemerintah beserta seluruh rakyat di wilayah Indonesia, serta dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dapat kita lihat mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hubungan wewenang yang pelaksanaannya memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dan hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah.
Jika dilihat dari pegawai ASN dan pelayanan publik, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2014, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintah yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diserahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Sedangkan dalam pelayanan publik di lingkungan administrasi pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau yang dikenal sebagai UAP, maka pengertian administrasi pemerintah adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengertian tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kita akan tahu bahwa ada asas-asas terkait dengan implementasi WOG yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan dalam undang-undang tersebut dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB. Dasar kebijakan pelayanan publik dan WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari asas penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan publik, kewajiban Pemda atau pemerintahan daerah untuk membuat informasi pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik, lalu penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik, serta pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu, pengaduan, evaluasi pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Baiklah, mungkin sekian penjelasan mengenai bab Whole of Government yang merupakan bagian dari agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang dibimbing oleh Ibu Widya Iswara, Ahli Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Jenny Hildaria Veronica Hutauruk, SE, SH, MM, AKCA, dan dibuat oleh Rizka Pratamini Raswanda, SH, dari Pengadilan Negeri Mentok. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like-nya.